Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daryati dengan NIM 1761201105. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi dari GCG Good Corporate Governance, yaitu dosennya dari dosen Pak Hamdani. Dan di sini saya akan membahas tentang organ dan struktur tata kelola perusahaan. Organ struktur tata kelola perusahaan terdiri dari rapat umum pemegang saham, dewan komisaris dan direksi, mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Dewan komisaris dan direksi yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsi masing-masing sebagaimana diamanahkan dalam anggaran dasar dan peraturan undang-undang untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dewan komisaris wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan remunerasi dan nominasi biasanya. Terus kita akan membahas tentang rapat umum pemegang saham. Rapat atau disingkat dengan RUPS. Rapat umum pemegang saham ini sebagai organ perusahaan yang merupakan wadah pemegang saham untuk mengambil keputusan yang diambil dalam RUPS harus didasarkan pada kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Pengambilan keputusan RUPS harus dilakukan secara transparan dan memperhatikan hal-hal yang perlu untuk menjaga kepentingan usaha perusahaan dalam jangka panjang. Dalam jangka panjang, anggota dewan komisaris dan direksi yang diangkat dalam RUPS harus terdiri dari orang-orang yang patut dan layak. Dan direksi harus mempertimbangkan pendapat komite tersebut yang disampaikan oleh dewan komisaris dalam pengambilan keputusan, menerima atau menolak laporan dewan komisaris dan direksi. Bagi perusahaan yang memiliki komite audit dan menetap auditor eksternal harus mempertimbangkan pendapat komite. Dalam hal anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan mengharuskan adanya keputusan RUPS. Dalam pengambilan keputusan pemberian bonus harus memperhatikan kondisi kesehatan keuangan perusahaan. Terus kita akan membahas tentang dewan komisaris. Dewan komisaris sebagai organ perusahaan Dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan. Dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota dewan komisaris termasuk komisaris utama. Lanjut, kita akan membahas tentang direksi. Direksi sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dalam mengelola perusahaan. Masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Jadi fungsi dari direksi
agar pengelolaan perusahaan mencakup 5, yaitu pengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, komunikasi, dan tanggung jawab. Terus kita akan membahas tentang pertanggungjawaban direksi. Direksi harus menyusun pertanggungjawaban pengelolaan perusahaan dalam bentuk laporan tahunan yang membuat antara lain laporan keuangan, laporan kegiatan perusahaan, dan laporan pelaksanaan GCG. Bentuk pertanggungjawaban direksi dapat dilakukan secara seperti laporan tahunan. Laporan tahunan harus memperoleh persetujuan RUPS. Laporan tahunan telah tersedia sebelum RUPS terselenggarakan. Dengan diberikannya persetujuan atas laporan tahunan, pertanggungjawaban direksi kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengelolaan perusahaan. Dan terakhir kita akan membahas tentang komite audit. Komite audit bertugas membantu dengan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit. Terus kebijakan risiko komite kebijakan risiko bertugas membantu dengan dewan komisaris dalam mengkaji sistem manajemen risiko disusun oleh direksi secara menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh perusahaan. Anggota komite kebijakan risiko terdiri dari anggota dewan komisaris, namun bila mana perlu dapat juga menunjuk pelaku profesi dan luar perusahaan. Jadi sekian pembahasan tentang Good Corporate Governance yang saya jelaskan tentang bab 8. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.